Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haji Fatur Rahman dengan NIM 4112410048. Kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Memperkuatnya Jiwa Bangsa Melalui Bahasa Indonesia. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal yang dapat membangun identitas bangsa melalui bahasa Indonesia. Yang pertama, era globalisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global seperti sekarang, kita dapat dengan mudah terpengaruh oleh berbagai budaya dari luar. Misalnya, musik, film, dan gaya hidup dari negara lain sangat mudah diakses melalui internet. Hal ini membuat kita lebih terbiasa dengan bahasa asing dan mengurangi penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika banyak remaja sering mendengarkan musik dari luar negeri nih, daripada lagu-lagu Indonesia. Jadi jarang gitu. Ada juga kemungkinan mereka akan lebih terbiasa dengan bahasa asing yang digunakan dalam lirik-lirik lagu bahasa asing tersebut. Dan yang kedua yaitu dampak globalisasi. Misalnya popularitas media sosial deh, seperti Instagram atau Twitter ataupun Facebook ataupun yang lainnya, yang bisa membuat banyak orang mulai menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Seperti Anda bisa ngomong dengan orang luar negeri menggunakan bahasa asing, dan pengaturan-pengaturannya menggunakan bahasa asing seperti itu, mengurangi penggunaan bahasa Indonesia. Hal itu bisa menjadi dampak dalam penggunaan bahasa Indonesia yang semakin menipis. Dan ketiga, pentingnya bahasa. Kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus di masa depan, penting bagi kita untuk memahami bahwasannya bahasa Indonesia adalah salah satu elemen penting dalam mempertahankan identitas bangsa. Sebagaimana mahasiswa, kita juga memiliki peran sebagai agen perubahan dalam memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai sebagian dari identitas nasional kita. Adapun hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia dalam mengkomunikasi sehari-hari dan mengajak mahasiswa yang lain untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih baik dan benar. Baik, kita lanjut. Invasi budaya asing melalui media dan teknologi. Media sosial. Jadi budaya asing itu sangat mudah tersebar melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter, terutama di kalangan anak muda seperti kita. Nah, kemudian banyak sekali anak muda sering terpapar konten dari luar negeri yang menggunakan bahasa asing lah. Dan penggunaan bahasa asing tersebut itu berlebihan. Dan ini bisa membuat mereka kurang menggunakan bahasa Indonesianya dalam komunikasi mereka. Teknologi digital. Nah, tuh, akses yang mudah ke internet yaitu teknologi digital membuat penyebaran budaya asing semakin cepat. Anak muda seperti kita bisa dengan mudah mengakses konten-konten dari luar negeri seperti film, contohnya musik, ataupun game yang menggunakan bahasa asing. Hal ini dapat secara tidak langsung mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Sama halnya dengan contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Walaupun kita memang perlu untuk paham dan menggunakan bahasa asing, karena tentunya memang bahasa asing sangat-sangat dibutuhkan. Akan tetapi, konteksnya di sini adalah kita tidak boleh sampai menghilangkan bahasa dari negara kita sendiri. Yang ketiga, tren bahasa. Kemudian, dampak dari globalisasi adalah munculnya tren penggunaan bahasa gaul dan singkatan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Zaman sekarang banyak anak muda yang sering kali terpengaruh oleh tren-tren tersebut dan mulai menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak sesuai dengan norma bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kita lanjut. Banyak sekali peran bahasa Indonesia untuk persatuan bangsa. Akan tetapi, kali ini saya akan memaparkan 3 peran saja. Yang pertama, bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia berperan sebagai medium komunikasi universal di Indonesia dengan bahasa Indonesia.
Orang dari berbagai latar belakang suku, budaya, maupun agama sekalipun dapat saling berinteraksi tanpa hambatan bahasa. Misalnya, di lingkungan sehari-hari, kita dapat melihat bagaimana bahasa Indonesia memudahkan dialog antar individu yang memiliki latar belakang beragam. Kedua, identitas nasional. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita secara tidak langsung meneguhkan rasa kebangsaan. Sebagai contoh, dalam acara resmi atau peringatan nasional, penggunaan bahasa Indonesia menjadi wujud dalam penghormatan terhadap identitas negara. Dan yang ketiga, kekuatan pemersatu. Bahasa Indonesia memiliki kekuatan dalam memperkokoh rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan penuh kesadaran, kita turut serta dalam memperkuat solidaritas dan semangat kebangsaan. Contoh nyatanya dari kekuatan bahasa Indonesia sebagai pemersatu adalah saat perayaan kemerdekaan atau momen-momen penting lainnya di mana kebersamaan dan semangat persatuan dapat diperkuat melalui penggunaan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut. Sebagai mahasiswa, tentunya kita menunjukkan rasa patriotisme dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mencintai bahasa Indonesia. Sebagaimana mahasiswa, kita menunjukkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Misalnya, kita senang belajar kosakata baru, sastra Indonesia, ataupun mengikuti acara cultural night di kampus yang menampilkan keindahan bahasa Indonesianya. Dengan begitu, kita turut memperkuat kedekatan dan perasaan positif terhadap bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah melestarikan bahasa Indonesianya. Sebagaimana mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat bahasa Indonesia agar tetap lestari. Contohnya juga, kita bisa mengikuti kampanye literasi bahasa Indonesia, mengikuti seminar bahasa, ataupun terlibat dalam program-program kebahasaan yang ditawarkan kampus. Dengan demikian, kita melakukan tindakan yang nyata dalam melestarikan kekayaan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya adalah mempromosikan bahasa Indonesia. Selain itu, kita sebagai mahasiswa, kita juga menyebarkan nilai-nilai positif bahasa Indonesia kepada masyarakat luas. Misalnya, kita bisa mengadakan workshop bahasa Indonesia untuk komunitas lokal, membuat konten edukatif tentang bahasa Indonesia di media sosial, atau menjadi mentor bagi yang ingin belajar Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara kita bisa membangun sikap positif terhadap bahasa Indonesia? Yang pertama, kita bisa mencoba melakukan pembelajaran. Kita perlu membuat belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi itu menjadi lebih seru dan menarik. Misalnya, dosen kita bisa mengajarkan dengan cara yang menyenangkan seperti bermain permainan bahasa atau mengadakan diskusi menarik. Dengan begitu, kita jadi lebih suka belajar dan memahami bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian, setelah kita melakukan pembelajaran yang menarik, selanjutnya kita bisa melakukan pembiasaan. Kita perlu terus-menerus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saat ngobrol sama teman, nulis postingan di media sosial, ataupun berkumpul di kelas. Dengan terus melatih diri menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja kita lebih terbiasa dan semakin peduli terhadap bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kita bisa menunjukkan rasa kepedulian. Kita perlu membuat atau memikirkan bagaimana cara menjaga dan merawat bahasa Indonesia. Misalnya, kita ikut acara seminar tentang bahasa Indonesia. Nah, aktif dalam komunitas ataupun ikut kampanye kepedulian bahasa. Dengan turut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut yang peduli terhadap bahasa Indonesia, kita tunjukkan bahwa
Kesannya itu bahasa Indonesia penting dan perlu dijaga. Baik. Ini Kamis Bahasa. Program Kamis Bahasa. Kamis Bahasa adalah program yang dimulai oleh para mahasiswa di kampus. Mereka membuat aturan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik setiap hari Kamis. Misalnya, saat berbicara dengan teman, menulis di media sosial, atau berpartisipasi dalam diskusi kelas, mereka menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dalam program ini, mahasiswa belajar lebih banyak tentang keindahan dan kekayaan bahasa Indonesia. Mereka juga merayakan beragam budaya Indonesia melalui bahasa Indonesia yang pastinya. Dengan cara ini, mereka tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa, tetapi juga menguatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara kita. Dengan Kamis Bahasa, mahasiswa menunjukkan dedikasi mereka untuk memperkuat bahasa Indonesianya, serta semangat patriotisme dan nasionalisme sebagai generasi penerus bangsa. Program ini adalah contoh nyata bagaimana mahasiswa bisa memberikan kontribusi positif dalam melestarikan bahasa Indonesia dan mencintai tanah air. Baik, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Hasil dari presentasi saya pada kali ini adalah dengan kita memahami nilai-nilai kebangsaan dalam bahasa Indonesia seperti persatuan, toleransi, dan kerjasama. Kita sebagai mahasiswa bisa merasakan dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan membangun sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita dapat menjadi penggerak positif untuk memperkuat identitas negara dan semangat cinta tanah air di sekitar mereka. Baiklah, anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan sudah sabar menyimak materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.